了呢。我们走吧。等等。炼化灵火。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 95 dan 96 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini langsung dibuka dengan pertarungan antara Subaitian melawan leluhur dari keluarga Qin. Dari beberapa gerakan awal terlihat Subaitian mampu untuk menandingi kekuatan dari leluhur Qin yang sudah berada di ranah Martial King. Momen ini pun membuat semua orang kaget karena ternyata seorang anak muda seperti Subaitian bisa menandingi nenek tua senior seperti leluhur Qin ini. Secara mengejutkan, Subaitian menggunakan sebuah domain untuk membawa leluhur Qin masuk ke dalam dunia lain. Terlihat Patriark Qin dan istrinya hanya bingung melihat Subaitian dan leluhur Qin berdiam diri di atas udara. Dengan serangan bela diri sejati, pada akhirnya Subaitian berhasil memukul mundur leluhur Qin. Bahkan leluhur Qin sampai menggunakan serangan terkuat yang dia miliki untuk melawan King Subaitian kali ini. Setelah beradu serangan terkuat, pada akhirnya leluhur Qin mengakui kalau dia sudah kalah dalam perbaku hantaman. Subaitian juga langsung memberikan penghormatan karena leluhur Qin sudah mau melakukan sparring melawannya. Tiba-tiba saja penyakit lama dari leluhur Qin kambuh yang membuatnya langsung jatuh pingsan. Beruntung Subaitian dengan sigap berhasil menangkap dan memberikan pil obat untuk membuat leluhur Qin tersadar kembali. Ternyata pil obat yang diberikan oleh Subaitian merupakan pil pemulih nadi yang sementara waktu bisa mengobati luka dalam yang dimiliki oleh leluhur Qin selama ini. Leluhur Qin pun lekas berterima kasih kepada Subaitian karena sudah memberikan pertolongan. Dia juga bertanya apakah Subaitian sudah menikah atau belum. Subaitian tampak hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja karena dia saat ini memang belum menikah. Tiba-tiba saja leluhur Qin berkata kalau dia punya seorang jodoh yang bisa menikah dengan Subaitian di dalam keluarga Qin. Sontak hal ini pun membuat Patriark Qin kaget dan memberitahukan kalau gadis bernama Chuyu dari keluarga Qin saat ini masih berada di Akademi Xingluo, jadi tidak bisa menikah dengan Subaitian. Tapi menurut leluhur Qin, dia bukan ingin menjodohkan Chuyu, melainkan dia ingin menawarkan diri agar Subaitian bisa menjadi suaminya. Tentu saja perkataan dari leluhur Qin membuat semua orang kaget termasuk Bang MC Subaitian. Subaitian pun berusaha menolak secara halus, namun leluhur Qin malah mengira kalau Subaitian setuju untuk menjadikan dia sebagai istri. Bahkan leluhur Qin sudah siap menikah dan bergabung menjadi anggota dari keluarga Su. Karena Subaitian sulit untuk menolak secara keras, pada akhirnya dia membuat alasan kalau sudah bertunangan dengan Nona Meilujo. Akan tetapi momen di luar Nurul kembali terjadi di mana leluhur Qin bersedia menjadi istri kedua dari King Subaitian.
Mau tidak mau Subetian meminta Nona Melujo untuk mencari alasan agar mereka berdua bisa segera keluar dari tempat ini. Nona Melujo pun langsung meminta leluhur Qin untuk menjaga sikap karena dia dan Subetian tidak bisa menerima leluhur Qin sebagai istri kedua. Nona Melujo juga langsung mengajak Subetian untuk pergi ke halaman depan kediaman keluarga Qin untuk mengambil api spiritual Biyu. Di sepanjang jalan Nona Melujo terus memberikan ejekan kepada Subetian karena kok bisa-bisanya dia diminta menjadi suami dari nenek tua seperti leluhur Qin. Setelah sampai di depan api spiritual Biyu, Subetian langsung membangunkan Ling Er untuk meminta bantuan guna mengambil api spiritual tersebut. Tak butuh waktu lama, Ling Er berhasil menaklukkan api spiritual Biyu dan langsung memberikannya kepada Bang MC Subetian. Tak lama kemudian, leluhur Qin juga datang ke halaman depan sembari kaget karena Subetian tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil api spiritual Biyu. Lagi dan lagi leluhur Qin bersikap manja kepada Subetian sembari berkata kalau dia setidaknya membutuhkan waktu 1 harian untuk mengambil api spiritual Biyu, tapi Subetian hanya butuh beberapa nafas saja. Untuk mengantisipasi kelakuan dari leluhur Qin, Subetian lekas meminta Nona Melujo untuk membantunya. Setelah Nona Melujo mengambil 5 bahan obat spiritual yang dijanjikan oleh leluhur Qin, dia pun langsung mengajak Subetian untuk pergi meninggalkan kediaman keluarga Qin. Sebelum Subetian pergi, leluhur Qin meminta bantuan agar sekiranya Subetian menyempurnakan pil pemulih nadi untuk mengobati penyakitnya. Dia juga meminta Subetian untuk mempertimbangkan sekali lagi mengenai pernikahan mereka. Bahkan leluhur Qin rela memberikan semua harta dari keluarga Qin sebagai mahar jika Subetian mau menikah dengannya. Untuk mengantisipasi kelakuan horor dari leluhur Qin lagi, Subetian meminta bantuan kepada Nona Melujo. Bang MC juga akan langsung menyempurnakan pil pemulih nadi di tempat ini agar tidak berada di kediaman keluarga Qin lebih lama. Tanpa basa-basi, Subetian langsung mengeluarkan tungku pil dan menyempurnakan pil pemulih nadi dari bahan-bahan yang diberikan oleh leluhur Qin sebelumnya. Seperti biasa, fenomena langit langsung terjadi setelah Subetian mulai untuk menyempurnakan pil pemulih nadi. Dia juga menggunakan kekuatan api dan es untuk mengantisipasi serangan petir dari fenomena langit. Setelah selesai menyempurnakan pil pemulih nadi, Subetian langsung memberikan pil tersebut kepada leluhur Qin. Terlihat leluhur Qin begitu terharu karena Subetian sudah rela untuk melawan fenomena langit hanya untuk membuat pil pemulih nadi yang diberikan kepadanya. Bahkan di sini leluhur Qin berniat nyosor dan memeluk Subetian. Beruntung Nona Melujo dengan cepat langsung meminta leluhur Qin untuk menjaga sikap. Leluhur Qin juga meminta Subetian dan Nona Melujo untuk menginap di kediaman keluarga Qin karena dia sudah meminta orang untuk mempersiapkan kamar mereka. Siapa yang menyangka di sini Nona Melujo mengiyakan permintaan dari leluhur Qin, di mana dia dan Subetian akan menginap di kediaman keluarga Qin malam ini. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Subetian terlihat baru selesai menyembuhkan diri. Karena malam ini dia dan Nona Melujo berada dalam satu kamar, maka Nona Melujo tidak akan melewatkan kesempatan untuk kembali menggoda Subetian. Akan tetapi Subetian punya sebuah ide, di mana dia bertanya apakah Nona Melujo masih ingin menaikkan ranah atau tetap berada di ranah Martial King untuk kedepannya. Dengan cepat Nona Melujo menjawab kalau dia sangat senang apabila mendapatkan penerobosan untuk menaikkan ranah. Setelah mendengar jawaban tersebut, Subetian membeberkan fakta kalau tubuh 9 yin milik Nona Melujo memanglah cukup kuat, tapi juga mempunyai kelemahan yang cukup fatal.
Kelemahan yang dimaksud oleh Subaitian adalah Nona Melujo tidak boleh kehilangan keperawanannya, atau dengan kata lain tidak boleh berhubungan badan dengan siapapun. Kalau tubuh 9 Yin sudah rusak, maka Nona Melujo akan tetap berada di ranah Martial King untuk selamanya. Sontak hal ini pun membuat Nona Melujo kaget dan bertanya apakah penjelasan Subaitian benar atau tidak. Kalau kau memang tidak percaya, kita bisa mencobanya. Lagi pula aku tidak akan rugi, ucap Subaitian menggoda Nona Melujo. Nona Melujo pun langsung pergi meninggalkan kamar Subaitian untuk pergi ke kamar lain yang sudah disediakan oleh keluarga Qin. Setelah Nona Melujo pergi, Subaitian mencoba untuk melatih api spiritual Biyu yang baru saja dia dapatkan dari keluarga Qin. Dan siapa yang menyangka setelah berlatih, Subaitian berhasil menerobos 2 tingkatan ranah. Tiba-tiba saja Subaitian dikagetkan dengan kedatangan dari leluhur Qin yang sudah berada di dalam kamar. Lebih parahnya lagi, leluhur Qin pura-pura kesandung agar dia bisa jatuh di pelukan dari King Subaitian. Masih cukup beruntung Subaitian bisa melarikan diri dan masuk ke dalam kamar Nona Melujo. Nona Melujo pun kemudian terbangun dan bertanya kenapa Subaitian masuk ke dalam kamarnya. Setelah Subaitian memberitahukan kalau leluhur Qin masuk ke dalam kamarnya, maka Nona Melujo langsung meminta Subaitian untuk tidur di kamarnya saja malam ini. Nona Melujo bahkan menawarkan agar mereka berakting seperti suami istri agar membuat leluhur Qin tidak mengganggu Subaitian lagi. Tapi seketika Nona Melujo langsung bad mood karena sadar kalau tubuh 9 Yin akan rusak jika dia dan Subaitian melakukan hubungan badan. Sementara itu Subaitian sendiri berencana untuk segera pergi dari kediaman keluarga Qin besok pagi dan segera menuju Gunung Salju Dalong. Rencana yang dibuat oleh King Subaitian untuk pergi meninggalkan kediaman keluarga Qin ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.